Halo, saya Rizwan. Kali ini kita akan membahas tentang dialisis, terutama dialisis peritonem. Mari kita saksikan. Dialisis merupakan prosedur yang menggantikan beberapa fungsi ginjal ketika ginjal tidak lagi berfungsi normal. Dialisis bertujuan untuk membuang zat sisa metabolisme, membuang kelebihan cairan, menjaga keseimbangan elektrolit dan menjaga kondisi pH darah atau asam basa tubuh tetap stabil. Jenis utama dialisis: hemodialisis, HD, darah disaring menggunakan mesin dialisis dan dialiser dengan proses difusi dan ultrafiltrasi, kemudian dikembalikan ke tubuh. Dialisis peritoneal, CADP, menggunakan membran peritonem, selaput rongga perut, sebagai penyaring alami, sehingga darah tidak perlu dikeluarkan dari tubuh. Berikut langkah-langkah dan prosedur dialisis peritoneal. Sebelum memulai prosedur dialisis, cucilah tangan dengan mengikuti cuci tangan aseptik 6 langkah. Setelah itu, keluarkan transfer set dari dalam pakaian dari kantong yang tersedia untuk siap digunakan. Untuk mempersiapkan kantong twin bag, pertama-tama buka kemasan luar kantong cairan. Lalu, letakkan kantong cairan CAPD di atas meja. Luruskan kedua tubing dan pisahkan kantong cairan dan drain bag. Periksa kantong cairan dengan seksama. Ingatlah prinsip Scaler. Strength, Anda harus memastikan konsentrasi dextrose yang akan digunakan adalah tepat sesuai dengan resep dokter. Clarity, periksa kejernihan cairan. Pastikan cairan tidak keruh. Amount, pastikan juga jumlah cairan sesuai resep dokter. Leaks, pastikan tidak ada cairan yang keluar dari kantong cairan atau dengan kata lain tidak ada kebocoran. Expiry date, periksa kembali tanggal kadaluarsa cairan CAPD dan pastikan bahwa belum melewati batas tanggal yang ada di kantong cairan. Pull ring, pastikan protektor main port dan pull ring pada tempatnya. Green frangible, pastikan frangible dalam keadaan intact atau tidak patah atau rusak. Setelah ruangan dan alat telah selesai disiapkan, kita akan memulai fase penyambungan. Fase penyambungan atau connect. Lepaskan pull ring dengan cara memegang patient connection M dengan tangan kanan dan tarik pull ring dengan tangan kiri. Lepaskan minicap dengan cara memegang transfer set dengan tangan kiri. Lalu putar, kemudian lepaskan minicap dan buang. Saat melepas minicap, tetap pegang patient connection M dan pastikan tidak menyentuh area lain supaya tidak terkontaminasi. Sambungkan transfer set dengan patient connection M dengan menggunakan teknik aseptik. Pastikan ujung dari transfer set tidak menyentuh area lain. Gantungkan cairan CAPD dengan posisi ketinggian di atas bahu sehingga cairan dapat mengalir ke perut. Letakkan drain bag di nampan dengan posisi bagian kantong yang mengkilap menghadap ke atas. Fase pembuangan atau drain. Sekarang kita akan masuk ke fase pembuangan. Untuk memulai proses pembuangan, buka twist clamp pada transfer set dengan cara diputar, maka cairan buangan akan keluar dari perut. Fase pembuangan ini membutuhkan waktu 15-20 menit. Pada saat cairan buangan keluar, penting untuk memperhatikan kejernihan dan kelancaran aliran cairan buangan. Saat fase pembuangan selesai, kita dapat mengetahuinya dengan merasakan drain line sudah dalam keadaan tidak hangat atau dingin. Kemudian tutup twist clamp pada transfer set. Fase pembilasan atau flush. Patahkan frangible, biarkan cairan mengalir sambil menghitung sampai 5 detik. Kemudian jepit drain line dengan menggunakan wet clamp. Pastikan tidak ada gelembung udara di fill line. Fase ini bertujuan untuk membuang udara di fill line agar tidak masuk ke peritoneum. Fase pengisian atau fill. Buka twist clamp pada transfer set untuk mengalirkan cairan CAPD ke dalam peritoneum. Fase pengisian ini akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah fase pengisian selesai, tutup kembali twist clamp. Sekarang kita akan memasuki fase terakhir, yaitu fase disconnect. Siapkan minicap yang baru, periksa tanggal kadaluarsa minicap, bukalah minicap, dan pastikan spons povidone iodine masih dalam keadaan baik, yaitu masih terlihat lembab. Lepaskan sambungan transfer set dan patient connection M secara aseptik. Ambil minicap dan sambungkan ke transfer set dengan teknik aseptik. Sekarang prosedur dialisis CAPD Anda telah selesai. Efek dan komplikasi dialisis. Efek yang dapat terjadi setelah dialisis: kelelahan atau lemas, pusing, mual dan muntah, kram otot, sakit kepala, perubahan tekanan darah, rasa haus, perubahan kadar elektrolit. Komplikasi hemodialisis diantaranya adalah hipotensi akibat pengeluaran cairan yang terlalu banyak, cepat, kram otot, mual dan muntah, sakit kepala, sindrom disequilibrium dialisis terutama pada kondisi saat awal hemodialisis, perdarahan akibat penggunaan antikoagulan, infeksi akses vaskular, AV fistula, graft, atau kateter, trombosis atau kerusakan akses vaskular, reaksi terhadap dialiser atau gangguan elektrolit. Sementara komplikasi pada dialisis peritoneal yakni cairan dialisat keruh, nyeri atau rasa penuh pada abdomen, dan dapat disertai demam. Infeksi tempat keluar kateter, infeksi sepanjang terowongan kateter, hiperglikemia dan peningkatan berat badan akibat glukosa dalam cairan dialisat, hernia, dan kebocoran cairan dialisat. Cara agar tidak kelebihan cairan. Batasi minum. Diet rendah garam. Kendalikan rasa haus. Batasi minum, jika masih bisa kencing. Minum sejumlah urin 24 jam ditambah 500 cc per hari. Dan jika sudah tidak kencing, minum 500 cc per hari. Dalam hal diet rendah garam, konsumsi cukup 1 sendok teh garam per hari dan batasi penyedap rasa, makanan asin dan berpengawet. Cara agar tidak kelebihan cairan berikutnya. Kendalikan rasa haus dengan minum sedikit tetapi sering sesuai batas cairan yang ditentukan. Mengunyah permen karet bebas gula untuk membantu merangsang produksi air liur. Alihkan perhatian ketika muncul keinginan untuk minum, misalnya dengan aktivitas ringan atau berbicara dengan keluarga. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungan hemodialisis yaitu efektif membuang racun dan zat sisa metabolisme, dilakukan oleh tenaga kesehatan, hasil dapat dipantau langsung, tidak perlu kateter di perut.
Sementara keuntungan peritoneal dialisis yakni bisa dilakukan di rumah dan lebih fleksibel, tidak memakai jarum, lebih stabil untuk gangguan jantung dan diet lebih longgar. Kekurangan hemodialisis dan peritoneal. Hemodialisis harus rutin datang ke rumah sakit atau unit dialisis. Membutuhkan jarum dan akses pembuluh darah. Bisa menyebabkan lemas, pusing, atau kram. Ada risiko tekanan darah turun. Perlu pembatasan cairan dan makanan tertentu. Sementara kekurangan peritoneal dialisis. Risiko infeksi peritonitis. Harus menjaga kebersihan kateter. Menggunakan kateter di perut bisa menyebabkan perut terasa penuh. Bisa terjadi kebocoran cairan atau hernia. Demikian, dan terima kasih.